Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramadan Al-Fatah, NRP 22 bersama kelompok saya yaitu Yunianto Adi, NRP 24. Kemarin kita sudah membahas fade dan fading. Saat ini kita akan membahas yang namanya example dari EEPROM update yang bisa kita lihat dari file example, kemudian kita scroll ke bawah, ada EEPROM, kita pilih yang EEPROM update. Nanti akan muncul di Arduino teman-teman itu seperti ini. Langsung kita breakdown saja. Di sini ada library dari EEPROM. Ini adalah library-nya dari EEPROM. Kemudian di sini ada integer address sama dengan 0, yang artinya address ini alamat. Jadi alamat itu nilainya sama dengan 0. Kemudian di void setup tidak ada di isi program apapun, langsung ke void loop, yaitu ada integer file sama dengan analog read 0. Nah, analog read 0 ini adalah pembacaan dari input analog yang ada pada Arduino, yaitu input analog A0. Analog read ini bisa kita pakai nanti menggunakan potensio. Nah, dari potensio tersebut nilainya itu dari 0 sampai dengan 1023 atau 1023. Nah, kenapa di sini dibagi 4? Jadi untuk EEPROM itu sendiri memorinya hanya bisa sampai dengan 255. Jadi 1023 dibagi 4 itu hasilnya kira-kira 255. Nah, kemudian kita masuk ke EEPROM update. Nah, apa sih EEPROM update? Jadi di EEPROM itu ada beberapa macam perintah. Yang pertama itu EEPROM write. Ya, di mana EEPROM write itu untuk menulis atau memasukkan memori ke alamat yang kita pilih. Jadi kalau EEPROM write kita masukkan address, misal address 0 dengan value 2. Itu kita menulis memori. Update akan terjadi apabila value dari alamat tersebut berubah. Misal address 0 value-nya 0. Apabila selama value-nya masih 0, maka EEPROM update ini tidak akan jalan, tidak akan dieksekusi. Kecuali value-nya berubah menjadi 3, yang sebelumnya 2 berubah menjadi 3, maka EEPROM update ini akan dieksekusi. Kenapa memakai EEPROM update? Nah, jadi di Arduino itu ada kapasitasnya untuk menulis memori di suatu alamat EEPROM, itu sebanyak 100.000 kali. Bedanya EEPROM update dengan write, kalau ini write, dia akan terus walaupun value-nya sama dan alamatnya sama, tapi kalau di sini write, maka programnya akan menulis ulang. Jadi istilah di replace. Padahal value-nya sama, address-nya sama, tetapi jika kita memakai write, dia akan mereplace terus dan akan mengurangi kapasitas yang 100.000 tadi. Bedanya dengan update, dia hanya berubah akan mengupdate apabila value-nya berubah. Kemudian kita masuk ke address. Nah, address yang pertama itu adalah 0. Jadi address sama dengan address plus 1. Jadi untuk yang pertama kali, address ini udah menjadi nilai 0. Karena pertama kali integernya 0. Kemudian di sini ditambah 1, yang artinya 0 ditambah 1, maka address-nya menjadi 1. Kemudian di sini ada kondisi if, yang dimana apabila address ini sama dengan EEPROM length. Nah, EEPROM length ini di sini adalah kapasitas EEPROM yang ada pada Arduino. Di sini ada keterangannya, Arduino Milanoff, Uno, dan Mega, ini ada beberapa. Nah, jadi EEPROM length ini akan menyesuaikan memori dari si Arduino itu sendiri. Nah, balik lagi, apabila address-nya sudah sama dengan kapasitas maksimum dari EEPROM Arduino tersebut, maka address-nya kembali ke 0. Kemudian di sini dikasih delay 100. Ini adalah example untuk EEPROM update. Tetapi bagaimana bisa kita mengetahui apakah memori ini update atau tidak? Maka di sini akan saya tambahkan sedikit program. Di sini akan saya tambahkan serial biar kita bisa melihat komunikasi serialnya. Di sini serial begin di 9600. 9600 adalah baud rate dari serial komunikasinya.
Kemudian di bagian bawah di atas delay ini kita bikin serial println. Nah, untuk pembacaan memori pada EEPROM kita menggunakan yaitu EEPROM read. Nah, EEPROM read ini berarti membaca alamat yang mana. Kalau kita misal masukkan angka 0, maka dia akan membaca nilai dari alamat 0. Apabila kita masukkan angka 100, maka dia akan membaca alamat 100. Nah, karena kita mau membaca semua address-nya, maka di sini kita masukkan yaitu address. Kemudian kita titik koma. Di sini delay-nya bisa dihilangkan, jadi biar nanti update-nya cepat. Nanti keluar di komunikasi serialnya juga cepat, langsung runtun gitu. Oke, sekarang coba kita ekspor. Nah, sembari menunggu compilingnya down, kita masuk ke Proteus. Nah, di sini sudah ada saya rangkai untuk Proteusnya. Nah, di sini ada tambahan alat. Ini namanya virtual terminal. Bisa kita dapatkan di sini. Kita pilih virtual terminal. Nah, bagaimana cara merangkainya? Rx pada virtual terminal kita hubungkan ke TX-nya Arduino, dan TX-nya virtual terminal kita sambungkan ke Rx-nya Arduino, begitu. Nah, kemudian untuk ini kita menggunakan port HG. Jadi teman-teman ketik di sini port HG, maka akan muncul ini. Kita oke, terus kita masukkan di sini. Nah, di sini ada 3 terminal. Di mana yang ini adalah positif. Cara mencari positifnya itu kita di sini terminal mode, power, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita sambung, terus kita mau berapa volt? Biasanya 5 volt. Kita tulis menjadi 5 volt. Nah, ini sudah menjadi sumber tegangan DC 5 volt. Kemudian bagian bawah ini adalah ground. Kita ambil dari sini groundnya, kita sambungkan. Nah, dan yang terakhir ini kita sambungkan ke pin analog A0 dari Arduino. Oke. Sekarang akan kita coba jalankan. Akan kita coba running. Compile, kita ke Arduino, kita cari file hex di program kita yang tadi. Program kita tadi nama EEPROM update. Kita ambil yang hex-nya. Kemudian kita open. Kita ambil ini, kita ambil yang hex-nya, kita open. Dan kita klik OK. Di sini akan coba saya maksimum 70% lah kira-kira. Saya 70%. Nah, dan kita run. Di sini nanti akan terlihat EEPROM itu akan mengisi value sesuai dengan A atau data video ini. Sebentar, serial println. Oke. Virtual terminal bagian ini. X ke TX, TX ketemu RX. Kita coba run lagi. Ini terlihat ada 9. Ini adalah nilai dari posisi ini. Apabila turun nilainya, akan berkurang, dan nilai 179 tadi akan berubah jadi 110, dan itu sudah di situ from update di serial editor. Saya cukup demikian tutorial dari example
EEPROM update yang bisa saya berikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.